Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita patut untuk mensyukurinya. Semoga kegiatan ini merupakan salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal baik kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sodakoh jariah ya. Nah, sodakoh ini pahalanya deras sekali mengalir kepada orang yang bersodakohnya, walaupun itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi sodakoh ini pahalanya itu terus mengalir ya, sekalipun orang itu telah meninggal. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikatakan, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Nah, di dalam sebuah hadis ya diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, apabila anak Adam meninggal atau wafat ya, maka terputuslah semua amalnya itu. Illa min salasin, kecuali tiga hal ya yang tidak akan putus itu. Apa saja yang tiga itu? Yaitu sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya ya. Nah, ini diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nah, dalam sebuah hadis tersebut ini bahwa keutamaan sodakoh ini pahalanya itu akan terus mengalir kepada orangnya walaupun dia itu sudah meninggal ya. Jadi jangan kita itu merasa sayang ya dengan harta ini ya. Sebagiannya itu harus kita sodakohkan ya, harus kita sedekahkan ya, untuk kepentingan agama kita ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam sebuah kisah ya, ini sebuah kisah yang ada, yaitu di dalam ketika ini zaman Nabi Musa ya. Dalam sebuah kisahnya itu, yaitu di sana diceritakan
ada sepasang suami istri ini yang miskin ya, sehingga dia itu meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, karena ini hidupnya itu pada zaman Nabi Musa ya, sejaman orang ini dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga orang tersebut yang tadinya miskin menjadi batal miskinnya itu ya. Jadi sungguh sedekah itu sangat ampuh ya. Nah ini mari kita perhatikan dalam sebuah kisahnya itu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang hidup dengan penuh kemiskinan. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran ya. Suatu ketika tatkala mereka beristirahat ya, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu sang suaminya menjawab, "Iya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi ya kepada Nabi Musa ya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan ya, dan memintanya agar ia berbicara kepada Robnya agar dia menganugerahkan kepada kita kekayaan." Ini kata sang istrinya kepada suaminya. Akhirnya mereka mengadukan, suaminya itu mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan keadaan keluarganya tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun akan aku kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Itu firman Allah ya kepada Nabi Musa yang akan disampaikan kepada orang yang mengadukan tadi kemiskinannya ya. Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka ya, bahwasanya Allah telah mengabulkan permohonan mereka dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tak diketahui dari mana arahnya, dan mereka pun menjadi orang terkaya pada saat itu. Keadaan mereka pun berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim, mumpung kita masih punya kesempatan, karena setelah 1 tahun kita akan kembali miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah para musafir. Mereka menyediakan makan gratis ya bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan sampai mereka lupa bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang kaya. Dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, bukankah engkau berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula?" Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rizki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripada aku." Masya Allah ya. Nah ini kasih sayang Allah kepada orang
yang bersedekah itu seperti ini, sampai Allah pun juga merasa malu katanya ya, padahal Allah itu maha segalanya ya, yang memberikan hartanya, yang memberikan rahman dan rahimnya ya kepada makhluknya. Nah, Allah cinta kepada makhluk yang bersedekah ini, sehingga tidak jadi ya miskinnya itu batal ya. Sehingga Nabi Musa menjawab, subhanakallahumma ma'aduma ya wa arifa makanaka ya. Jadi Nabi Musa itu menjawab, maha suci engkau ya Allah ya, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu ya. Nah, ini Nabi Musa ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita dapatkan. Ini ya. Tapi tanyakan nikmat mana lagi yang belum kita syukuri dan belum kita sedekahkan. Masya Allah ya. Dengan kisah seperti ini kita merasa malu ya. Kita sudah memberikan manfaat apa kepada orang lain ya. Dan sedekah ini tidak selamanya berupa uang ya. Boleh berupa ilmu ya, boleh berupa tenaga, boleh berupa bantuan dan lain sebagainya ya, yang tidak harus berupa materi saja ya. Sehingga sedekah ini adalah pahalanya deras mengalir kepada kita sekalipun orang yang bersedekahnya itu sudah meninggal dunia ya. Kadangkala kita sering lupa bahwa nikmat anugerah Allah itu hanyalah titipan yang bisa diambil olehnya kapan saja dia mau mengambilnya itu ya. Tetapi kita tidak merasa sadar itu ya. Makanya kita sedikit-sedikit ya amalkan ya dari penjelasan ini ya. Kita belajar untuk bersedekah semampu kita ya. Kita punya harta ya, bersedekah harta ya, walaupun dalam keadaan sempit ya, semampunya ya, jangan menunggu kita kaya ya. Nah, jadi boleh dengan materi, boleh juga dengan ilmu, boleh dengan tenaga ya, bahkan senyum sekalipun itu adalah merupakan sedekah ya, bisa membahagiakan orang lain ya. Dari tubuh kita juga dipakai untuk beribadah ya, ini melakukan ibadah kepada Allah, ini adalah merupakan sedekah ya dari persendian tubuh kita ini ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Sedikit-sedikit kita bisa untuk mengaplikasikannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.